Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan, diberkati, dilindungi Tuhan. Bersyukur bisa kembali melayani Tuhan di pagi hari ini dan kita bisa belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Untuk tema bulan Februari, Deeply Rooted, berakar dengan mendalam. Saudara, hari ini firman Tuhan yang dititipkannya untuk saya sampaikan, saya beri judul dengan 2 ancaman terhadap pertumbuhan rohani. Kita akan belajar tentang pertumbuhan, di mana Alkitab sangat sering menghubungkan pertumbuhan itu dengan pohon. Karena pohon ada akar dan pohon itu jelas-jelas bertumbuh, beberapa pohon berbuah. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mengenali ada bahaya yang serius, ada ancaman yang serius yang bisa menggagalkan bahkan membunuh pertumbuhan rohani kita. Saudara, suatu hari ada satu mahasiswa yang tanya kepada dosennya sekaligus seorang rektor, Pak, apa enggak ada kuliah yang lebih singkat? Kok kuliah itu lama sekali ya Pak? Pak dosen ini ketawa terus bilang, loh kuliah yang lebih singkat itu ada, banyak. Mau berapa tahun? Banyak. Setahun, 2 tahun ada. Tapi masalahnya adalah kamu tuh mau jadi apa sih? Kalau kamu mau menanam jagung, itu 6 bulan cukup. Tetapi kalau kamu mau menanam pohon oak, itu butuh 100 tahun untuk jadi dewasa. Saudara, pertumbuhan rohani untuk mencapai standar yang diinginkan Tuhan, itu sesuai dengan pertumbuhan kepenuhan Kristus. Sesuai dengan kepenuhan Kristus ini sebuah standar yang tinggi sekali dan itu butuh waktu yang lama untuk kita mencapainya. Di Ibrani 5 ayat 12, kalau dilihat dari usia kekristenanmu, seharusnya banyak anak Tuhan, orang Kristen sudah menjadi pengajar. Tetapi kenapa sudah jadi Kristen belasan tahun, kok masih jadi kanak-kanak yang mintanya susu? Tidak bisa mencerna kehidupan yang keras, tidak bisa mencerna firman Tuhan yang keras. Hari ini kita akan belajar, ada 2 ancaman yang serius terhadap pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah akar pahit, yang kedua adalah akar yang tercabut, saudara. Di sebuah negara, ada satu bapak dengan istri dan 2 anak laki-lakinya, tinggal dan malapetaka kelaparan terjadi di daerah mereka tinggal. Setelah berbulan-bulan menderita karena kelaparan itu, akhirnya bapak ini mengajak keluarganya untuk pindah ke daerah lain. Sebagai orang asing di sana. Mereka bekerja dan hidup sebagai keluarga selama beberapa waktu, kemudian bapak ini meninggal. 2 anak laki-lakinya kemudian menikah. Setelah 10 tahun hidup dalam pernikahan, kedua anak laki-laki ini meninggal juga. Akhirnya sang ibu tinggal bersama 2 menantu wanitanya. Dalam kesedihan, dalam duka, bahkan kepahitan yang luar biasa, ibu ini mendengar bahwa di daerah asalnya kelaparan sudah enggak ada, ekonomi sudah meningkat. Akhirnya dia panggil 2 menantunya, kalian kan masih muda toh, pulang aja ke daerah kalian masing-masing supaya bisa menikah lagi. Ibu ini sudah sangat tua, enggak mungkin punya anak lagi untuk jadi suami kalian. Satu menantunya setuju, menantu yang pertama pulang ke daerahnya, tapi menantu yang kedua enggak mau. Enggak mah, aku enggak mau pulang ke daerahku. Aku kepengen ikut mama kemanapun mama pergi, jangan suruh aku pulang. Aku pokoknya mau ikut mama. Akhirnya si ibu ini pulang ke daerahnya ditemani dengan menantunya yang kedua. Begitu tiba di daerahnya, di kota tempat asalnya, ada satu kata yang menarik. Warga kota itu gempar.
Ibu ini namanya Naomi dan menantu kedua ini namanya Ruth. Kata gempar ini saudara, gak biasa ada. Kalau orang pernah pindah ke negara lain, daerah lain, kota lain dan kembali, ya biasanya terkejut oke. Tapi kata gempar ini terjadi karena perempuan-perempuan di daerah itu kaget. Loh itu Naomi ya? Iya. Kenapa mereka gempar? Karena Naomi jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya. Kenapa jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya penampilannya? Karena kepahitan. Pahit itu membuat penampilannya membuat orang pangling. Loh, itu Naomi ya. Arti kata Naomi itu menarik. Sehingga waktu Naomi ditanya, loh itu kamu Naomi? Jangan panggil aku Naomi. Aku tidak menarik sama sekali sekarang. Panggil aku Mara. Karena Allah sudah melakukan banyak hal-hal yang pahit di dalam hidupku. Bayangkan, 3 pria di dalam hidupku, 3 pria terbaik dalam hidupku mati. Kenapa Allah melakukannya di dalam hidupku? Saudara, saya merenungkan kisah kepahitan yang dialami oleh Naomi ini. Dan beberapa kisah kepahitan yang lain di dalam Alkitab. Saya merenungkan, saya tanya Roh Kudus. Beberapa tahun yang lalu Roh Kudus sudah menuntun saya untuk memahami ayat ini. Di sini Ibrani 12 ayat 15, Paulus memberi peringatan. Cari lo dengan rajin. Jagalah itu cari dengan rajin. Jangan sampai kamu jauh dari kasih karunia Allah. Ibrani 12 ini konteksnya adalah bertekun dalam iman. Dalam bertekun itu, Allah itu tidak cuma memberkati, tidak cuma memelihara, tidak cuma mencukupkan kebutuhan kita, tidak cuma support, tetapi Allah juga mendidik dengan keras. Allah sangat seimbang dalam pendidikannya. Memberkati iya, mengasihi iya, memeluk iya, tapi marah-marah juga iya, mendidik dengan keras juga iya. Nah, ketika kita dididik dengan keras, jangan sampai kecewa. Jangan sampai mundur. Kalau engkau mulai mundur dari kasih karunia Allah, bahaya. Nanti tiba-tiba akar pahit itu bisa muncul. Dan kalau akar pahit bisa muncul, bisa mencemarkan banyak orang. Saudara, saya teringat kisah yang saya alami waktu kecil. Kalau saudara belajar ilmu menjadi orang tua itu ada 4 gaya menjadi orang tua. Orang tua saya mendukung, mensupport tapi juga keras, seimbang mereka. Ketika saya nakal, saudara, saya bisa dihajar dengan sapu lidi yang buat kebas kasur itu, saudara ya. Itu kalau kena ke paha, ke tangan saya masih SD, kelas 1, kelas 2, itu bisa bekas, saudara, di paha, di tangan, sampai kadang-kadang pecah berdarah, saudara. Firman Tuhan bilang di Amsal, kalau engkau tidak memukul anakmu dengan rotan, dengan kayu, engkau justru akan membiarkan dia dalam dunia orang mati. Tapi kalau orang tua bisa tegas pada waktunya, itu perlu dilakukan. Saya enggak kepahitan. Karena memang nakal. Karena memang melawan orang tua. Pernah satu ketika nakal, dikancing di kamar mandi, saudara. Itu kamar mandi dibuka, masuk ke kamar mandi, saudara. Dak tutup. Awalnya saya gedor-gedor nangis, saudara. Tapi setelah 10 menit, 15 menit capek sendiri. Saya tahu saya sia-sia teriak-teriak. Saya lihat-lihat di kamar mandi, baknya di zaman dulu tuh baknya gede-gede, saudara. Ya, jadi untuk ukuran anak SD itu cukup, saudara. Akhirnya saya berendam di bak, saudara. Malah berendam, saudara. Menikmati, saudara, berendam. Lagi menikmati berendam kok enak ya ternyata ya. Enak. Kamar mandi tiba-tiba dibuka. Oh,
Masa tahanan saya selesai, saya pikir. Dibuka, saya mau keluar, adik perempuan saya masuk, saudara. Ikut dikancing, saya jegrek. Loh, narapidanya 2 sekarang. Adik saya mulai nangis. Mami, papi, bukain. Wah, nangis. Nama adik saya Joyce. Jo. Gak usah nangis. Sini. Berendamlah kita berdua, saudara. Wah, menikmati air. Itu nakal, saudara. Terus, aku tak turun, mau pipis. Ojo, pipis di sini aja, sambil pipis aja. Akhirnya kita pipis di dalam bak itu, saudara. Saudara yang ketawa pasti kalau ke kolam renang, pipisnya di kolam renang ya. Nggak mau ke kamar mandi, pipis di sini aja gitu ya. Karena airnya begitu banyak di kolam renang. Banyak orang yang pipis di kolam renang. Saudara, saya merenungkan ayat ini. Satu pertanyaan yang muncul, kok bisa akar pahit menimbulkan kerusuhan? Kok bisa akar pahit mencemarkan banyak orang? Saya cari, ada cukup banyak ayat-ayat tentang akar pahit. Di Yesaya, aku mau menangis dari kepahitan hatiku. Salah satu referensi utama untuk masalah kepahitan adalah Ayub. Ayub 10, aku mau mengeluh dari kepahitan jiwaku. Dan di banyak ayat yang lain, tiba-tiba malam itu Roh Kudus kasih saya pewahyuan, terang benderang, Ron, masa kamu gak bisa lihat persamaannya? Oh iya ya. Akhirnya saya sadar, oh iya, saya ngerti. Orang yang kepahitan tidak akan mampu berdiam diri. Orang yang kepahitan tidak bisa menjaga mulutnya diam. Orang yang kepahitan pasti berbicara. Dan ketika dia mulai berbicara, mulai menyalahkan keadaan. Mulai menyalahkan orang tuanya mungkin. Mulai menyalahkan orang lain. Bahkan cukup banyak teman-teman saya yang kepahitan. Bahkan menyalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ini persamaan yang kita lihat dari orang-orang yang mengalami kepahitan. Yang membuat saya akhirnya ngerti, oh iya pantesan. Pantesan Paulus bilang hati-hati jangan sampai kepahitan. Karena kepahitan itu akan membuatmu bicara. Dan ketika engkau bicara, itu akan mencemarkan banyak orang. Saya doa Roh Kudus, terus solusinya gimana? Bukankah memang hidup ini kita akan mengalami hal-hal yang berat, yang pahit. Solusinya bagaimana? Dan Roh Kudus mulai tuntun saudara. Solusi yang pertama adalah bergaul akrab dengan Roh Kudus. Kita masing-masing yang tahu hidup kita masing-masing, berapa menit kita berdoa dalam satu hari. 10 menit, 20 menit, 1 jam, every day. Tingkat keakraban kita dengan Roh Kudus sangat menentukan respon kita terhadap peristiwa pahit. Suatu hari ada satu bapak guru ngajar di kelas, dia bawa 2 saset. Dia terangkan ini ekstrak pare. Sudah tahu pare itu pahit. Dia buka 1 saset, masukkan ke gelas air mineral. Dia panggil satu muridnya, minum. Muridnya nyerah, Pak, enggak usah diminum ya tahu Pak, pahit Pak. Enggak mau minum saya Pak. Oke, pahit. Dia buka 1 saset lagi, kemudian dia buka 1 galon air. Masukkan. Kocok-kocok galonnya, tuang ke gelas. Kamu mau minum sekarang? Murid itu minum. Gimana rasanya? Enggak pahit Pak. Enggak berubah. Kok kayaknya enggak terlalu berubah ya Pak? Enggak ada rasa pahit. Saudara, kalau peristiwa berat di dalam hidupmu, kepahitan itu datang, hati kita, jiwa kita ukurannya kecil seperti gelas air mineral. Kita akan sangat mudah kepahitan.
Tetapi kalau jiwa kita, hati kita sudah sebesar galon, pahit yang satu saset tidak akan membawa pengaruh di dalam hidupmu. Tapi kalau kepahitannya sebesar 1 kilo, mungkin pengaruh. Dan disitulah kita perlu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus disimbolkan dengan burung merpati? Karena salah satu alasannya burung merpati tidak punya empedu di dalam tubuhnya. Tidak punya empedu berarti tidak ada kepahitan di dalam tubuh burung merpati. Ketika kita dalam masalah yang sangat berat, kepahitan, kecewa yang sangat berat, jam-jam doamu, keakrabanmu dengan Roh Kudus sangat mempengaruhi. Ketika engkau menangis, aduh Tuhan, kenapa ini yang kualami? Sakit, rugi, ditipu, dikhianati, ditinggal. Ini berat sekali Tuhan. Dan Roh Kudus akan datang, dia akan periksa, oh jiwamu kecil, ayo aku perbesar. Keakraban dengan Roh Kudus akan membuat jiwa kita yang kecil jadi besar. Dari sebesar gelas air mineral jadi membesar. Dan ketika sudah besar, Roh Kudus memenuhinya. Tapi kalau penampungnya ini kecil, Roh Kudusnya juga sedikit di dalam itu. Perbesar, masuk full. Dapat masalah berat lagi, Roh Kudus diperbesar lagi. Roh Kudus memenuhi lagi. Akhirnya kita punya samudra di hati kita. Luas, tidak terhingga. Jiwa kita besar sekali. Dan itu dipenuhi full oleh Roh Kudus. Maka engkau akan jadi orang yang sangat kuat menghadapi hal-hal yang pahit di dalam hidup ini. Saudara, Roh Kudus juga bisa memakai Rut. Ketika Oprah, menantu Naomi yang pertama memutuskan meninggalkan Rut, Oprah tidak bersalah. Yang nyuruh pergi pun itu Naomi sendiri. Oprah punya pemikirannya sendiri dan dia pergi untuk memilih hidupnya yang lebih baik, mungkin bertemu dengan jodohnya yang berikutnya. Tidak ada masalah dengan Oprah. Tetapi Rut mengambil bagian yang lebih berat. Dia tahu mertuanya sedang kepahitan. Dia mengambil peran itu, dia nemeni si Naomi. Dia nemeni dan melalui Rut lah Roh Kudus memakai Rut untuk menjadi menantu, menjadi anak yang memulihkan kepahitan sang ibu mertua. Rut akhirnya menikah. Dia punya anak yang namanya Obed. Dan Obed ini menjadi kakek buyut dari Yesus Kristus. Sungguh menarik. Di atas keturunan Yesus, Yusuf si tukang kayu di atas. Ada kisah Rut yang memilih dipakai Tuhan untuk memulihkan seorang yang kepahitan. Saudara, solusi yang kedua menarik sekali adalah pertobatan. Ketika saya baca ayat ini langsung kaget saudara. Loh Tuhan, kalau orang berdosa yang macam-macam, itu kan disuruh bertobat wajar. Loh tapi kalau kepahitan disuruh bertobat ini kok sepertinya nggak masuk akal ya. Orang kepahitan itu merasa dia sebagai korban. Kecewa. Pak, kalau orang kepahitan itu yang wajar disuruh mengampuni Pak. Bukan disuruh bertobat. Tapi ada satu kasus di firman Tuhan di Alkitab, di mana orang ini namanya Simon, dia mengalami kepahitan dan ujungnya dia diminta, bahkan ditegur dengan keras untuk bertobat. Saya berharap saudara memahami konteks dari Simon ini kasus khusus untuk sakit hati yang dialami Simon. Saudara, Simon itu dulunya seorang ahli sihir, ahli nujum, juga seorang ahli sulap, magician, pesulap. Kemudian dia menjadi seorang yang luar biasa berpengaruh karena kemampuannya itu banyak orang ikut dia. Nah Simon ini kemudian bertobat melalui pelayanan Petrus dan Yohanes.
Akhirnya dia ikut kemanapun Petrus pergi pelayanan. Ketika dia ikut Petrus pergi pelayanan, dia lihat Petrus itu tumpang tangan, orang itu kepenuhan Roh Kudus melalui tangannya Petrus. Simon kemudian tertarik. Lah biasanya itu aku sulapan pakai trik-trik kan. Pakai trik atau pakai kuasa yang lain. Lah kok sekarang aku lihat yang asli. Ditumpang tangan kepenuhan Roh Kudus. Simon ini Kristen mula-mula. Dia baru bertobat. Pertumbuhannya belum tinggi. Masih baru. Cara berpikirnya masih cara berpikir dunia. Dia lihat, wah ini menguntungkan ini. Dia lihat, oh Petrus sama Yohanes ini butuh uang nih. Rasul ini enggak punya uang ini. Datang. Pak Petrus, apa omon? Berikan kuasamu tuh ke aku dong, bagi dong. Supaya aku bisa tumpang tangan ke orang, Roh Kudus akan turun ke orang itu. Kasih aku kuasa itu toh. Nanti aku bayar deh, kasih uang. Saudara, Petrus langsung marah besar. Kisah Rasul 8 ayat 22. Bertobat ya dari kejahatanmu ini. Minta ampun ke Tuhan. Supaya Tuhan mengampunimu. Karena aku lihat hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ini satu konteks seorang yang kepahitan bernama Simon. Tidak banyak data di Kisah Rasul 8. Tetapi di ayat yang awal-awal kita punya data yang penting. Simon ini dia merasa menjadi orang penting. Karena dia hebat dengan segala kemampuannya, dia punya orang-orang yang ikut dia, menyukai dia punya followers, akhirnya dia menjadi orang yang merasa penting. Nah, di sini kita bisa berpikir mungkin saja ya, tidak tercatat di Alkitab. Di masa kecilnya, Simon punya kepahitan, dia tidak dianggap penting oleh siapapun. Mungkin dia merasa masa kecilnya, masa lalunya, dia dianggap bukan siapa-siapa. Tidak ada yang dengerin omongannya, tidak ada yang muji dia, tidak ada yang lihat dia dengan hormat dan kagum, tidak ada yang tepuk tangan buat dia, tidak ada yang bilang kamu hebat, kamu keren, tidak ada. Itu yang membuat dia berlatih keras menjadi seorang ahli nujum, magician. Dia perform dan dia dapat itu sorot mata yang wah keren ya kamu ya, hebat ya, hebat, wah keren sekali. Dan dia jadi pengaruh, dia mulai merasa menjadi orang penting, dia merasa menjadi orang hebat. Itu yang dilihat oleh Petrus. Hatimu sudah jadi seperti empedu yang pahit. Dan itu membuatmu berpikir engkau bisa membeli karunia Tuhan dengan uangmu. Mati saja engkau dengan uangmu itu. Petrus melihat ada cobaan, akar dari kejahatan, cinta akan uang. Petrus tidak punya uang. Dia ditawari uang, mau tak uang? Mau tak uang? Tapi kasih aku kuasa itu. Saudara, ini konteksnya. Ada orang-orang yang di masa lalu dia kepahitan. Mungkin perlakuan orang tuanya, perlakuan gurunya, perlakuan siapapun. Kepahitan yang tidak selesai. Terbawa terus sampai dia dewasa tidak selesai. Akar kejahatan itu, akar kepahitan itu tidak pernah tercabut akarnya. Dan itu mempengaruhi masa dewasanya. Dan membuat dia terjerat dengan kejahatan. Akhirnya dia bertindak berpikir salah. Kepahitannya sebenarnya dialami seperti kepahitan Naomi. Di antara kita akan mengalami masing-masing kepahitan-kepahitan yang lain. Tetapi kalau kepahitan itu membawa kita berbuat jahat, kita harus bertobat. Karena kepahitan tidak bisa bertumbuh bersama-sama dengan kasih. Kepahitan
harus disingkirkan. Tidak bisa dalam satu ruang jiwa yang sama kasih bertumbuh bersama-sama dengan kepahitan. Tidak bisa. Anda harus mencabut akar kepahitan itu. Dan membiarkan kasih Roh Kudus menguasai sepenuhnya ruang jiwa kita. Sampai di sini saya selesai dengan babak pertama. Dengan akar kepahitan. Mari kita periksa. Apakah kita masih menyimpan akar kepahitan? Dan biarkan Roh Kudus yang mengambil alih kehidupanmu. Karena akar kepahitan itu bisa jadi penyakit. Bisa bikin orang cepat tua. Bisa bikin organ tubuh sakit. Semua sakit, semua enggak beres. Tidak ada orang bahagia karena kepahitan. Harus segera dicabut. Saudara, yang kedua adalah akar yang tercabut. Pohon yang saudara lihat di foto namanya Devon Tree, usianya 150 tahun, panjangnya 30 meter. Malam itu kena badai hujan yang luar biasa dan akhirnya tercabut seakar-akarnya. Pertanyaannya kemudian, kenapa kok bisa tercabut? Sudah kuat sekali, 150 tahun. Saya tanya Roh Kudus, kenapa kok bisa tercabut? Ada satu bapak yang suka sekali bercocok tanam. Dia nanam pohon dari kecil, karena dia paham teknologi, paham ilmu, dia siram setiap hari, dia tengok setiap hari, dia rawat setiap hari, dia kasih air yang melimpah. Dia benar-benar perhatian, kasih vitamin, kasih obat, semua dia perhatikan. Tetangganya seorang kakek juga menanam pohon yang sama. Tapi jarang disiram, jarang dikasih vitamin, jarang ditengok. Malam itu hujan, angin begitu keras turun di daerah mereka. Pagi-pagi si bapak ini langsung ngecek. Ya, pohon yang dia rawat sepenuh hati sudah tercabut akarnya. Kemudian dia jalan ke tetangganya. Dia lihat si kakek itu juga keluar dari rumahnya untuk periksa. Ketika lihat, pohon si kakek yang jarang disiram, utuh, tegak. Cuma beberapa daun aja yang rontok, beberapa ranting yang patah. Tapi tetap tegak. Kek, kok bisa punyamu kuat sekali? Kok bisa punyaku malah tercabut ya? Bukankah kakek jarang merawat? Kakeknya senyum, saudara. Kamu memanjakan tanamanmu. Maksudnya gimana? Iya, aku lihat kamu tiap hari disiram, airnya melimpah. Akhirnya akarmu itu manja. Dia enggak pernah kekurangan air. Dia butuh air, airnya selalu ada, kamu sediain terus. Akhirnya akarmu tidak pernah bertumbuh. Lah kalau tanamanku, aku jarang siram-siram. Secukupnya saja. Lah pas dia benar-benar butuh, enggak ada air, dia akhirnya berusaha, dia cari sendiri. Dia akan tumbuh, cari ke dalam tanah makin dalam. Dan karena itulah akarnya jadi panjang dan kuat mencengkeram bumi. Karena aku tidak memanjakan akar dari tanamanku. Saudara, inilah yang menyebabkan penyebab pertama orang-orang Kristen yang mudah tercabut karena menikmati semua yang serba instan. Semua yang sudah serba tersedia, dimanjakan kerohaniannya. Satu ahli tanaman namanya Stefano Di Mancuso. Dia seorang plant neurologist. Dia berkata, tumbuhan bisa merasa, bisa berpikir dan belajar. Sekitar 5 tahun yang lalu saya baca tentang dia dan saya kaget Bukankah yang bisa merasa, bisa berpikir dan belajar itu otak?
Otaklah yang punya fungsi kognitif, afektif, dan psikomotoris. Bagaimana mungkin tumbuhan bisa berpikir, merasa, dan belajar? Kalau hewan saya tahu punya otak. Tetapi apakah tumbuhan punya otak? Saya telusuri, saya ikuti si Stefano Di Mancuso dan akhirnya dia bilang, otak tumbuhan itu bukan di daunnya. Saudara pasti sudah bisa menebak. Di mana otak dari tumbuhan? Di akarnya. Otak dari tumbuhan ternyata di akarnya. Dan ini adalah pengetahuan yang sangat penting buat kita yang mendalami pengetahuan. Karena ini mengkonfirmasi Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Kalau akar itu otak, dan akar ini dipakai Tuhan sebagai simbol kehidupan kita, berarti otak kita, sistem cara berpikir kita, semuanya harus ditaruh di dalam Tuhan. Prakteknya sederhana, saudara. Banyak orang ketika dapat masalah, dia cari quote-quote dari orang-orang di luar Tuhan. Nggak cari firman Tuhan dulu. Ayat firman Tuhan ngomong apa ya? Kasus ini ngomong apa? Enggak. Begitu mudahnya mengaminkan kata-kata yang kelihatannya bagus, kata-kata mutiara yang bagus, padahal yang bikin bukan orang yang percaya dengan firman Tuhan. Mereka dengan hikmat dunia, mereka dengan hikmat yang entah dari siapa, menciptakan kata-kata yang kelihatannya masuk akal buat kita, kelihatannya cocok buat kita, terus kita bilang amin, ini bagus, cocok buat saya loh. Yang cocok buat saudara belum tentu benar loh. Kita harus kembali dulu kepada firman Tuhan. Kalau kita terbiasa percaya dengan hikmat dunia, filosofi dunia, prinsip dunia, engkau sedang menaruh akarmu di tempat yang salah. Kadangkala quotes dunia, hikmat dunia, kutipan-kutipan, kata-kata mutiara, kadang-kadang memang cocok dengan firman Tuhan. Hati-hati, ketika baca sesuatu yang bagus, cocok ya, masuk ya. Apakah benar cocok dengan Alkitab? Cocok buat kita, belum tentu cocok dengan kata firman Tuhan. Kita harus teliti, tanya, diskusikan. Sampai akhirnya kita paham, oh ya yang ini benar, yang ini salah. Baru kita tertanam, masuk ke dalam nutrisi yang benar. Akar kita menyatu dengan Kristus. Ketika tukang taman yang saya panggil ke rumah untuk bikin taman kecil di rumah, tanya, Pak Roni, ini tamannya beberapa yang bunga-bunga ini mau ditanam ke tanah atau di pot? Kalau di tanah ada pavingnya harus dibongkar semua supaya kasih tanah, kasih pupuk, tanamannya langsung ke tanah. Saya bilang enggak Pak, yang di depan di pot aja. Oh di pot ya Pak, iya. Kalau di pot berarti nanti akarnya pendek ya Pak, tumbuhannya enggak bisa tinggi. Saya langsung ngerti ayat ini, Kolose 2 ayat 7a. Dibangun di atas Dia, artinya dasarnya apa? Dasarnya tanah, dasarnya Allah, atau dasarnya itu pot. Kalau saudara membangun hidup saudara di atas pot, nanti akar kita tidak akan pernah dalam. Kebentur potnya. Pot itu apa? Kekayaan, popularitas, nama baik, koneksi, harta, semua yang sifatnya dunia, itu pot. Tetapi kalau kita bisa melepaskan pot itu, kita masuk, kita berdiri dibangun di atas Allah. Beda sekali, beda sekali. Kalau di pot, yang punya pot harus terus rajin nyirami, akarnya enggak bisa cari sendiri sampai ke bawah. Tapi kalau ditaruh di tanah, akar akan terus cari terus. Dan engkau akan makin kuat, engkau akan makin dalam, akarmu bertumbuh ke dalam. Saudara, itu alasan pertama, penyebab pertama kenapa akar bisa tercabut. Yang kedua bisa tercabut,
adalah karena tidak punya komunitas yang dewasa rohani. Siapa di sini yang ke gereja seminggu sekali, 2 kali, terus sibuk kerja? Siapa yang punya komunitas rohani? Ini problem orang kota, problem yang juga saya alami. Saya beruntung punya papa mama, punya keluarga yang sangat support kita, komunitasnya masih dalam keluarga. Punya beberapa sahabat yang mengingatkan lewat WhatsApp, tapi untuk ketemu susah sekali. Dan itu mungkin Bapak Ibu Saudara ngalami. Ke gereja, habis itu sibuk kerja. Untuk punya komunitas sama-sama orang Kristen yang dewasa itu sulit. Untuk menyediakan waktu tuh kok kayaknya berat gitu ya, kayaknya susah gitu. Ini harus kita renungkan sama-sama, saudara. Karena menurut penelitian begini, saudara tadi pohon yang besar yang tumbang, Devon Tree, yang 150 tahun itu pikir kita kan tua, hebat ya 150 tahun, itu enggak ada apa-apanya. Saudara. Pohon tertua namanya pohon Metuselah, seperti nama tokoh tertua di dalam Alkitab. Pohon Metuselah itu usianya 5.000 tahun. Jadi 150 dibanding 5.000 tahun itu enggak ada apa-apanya. Beberapa pohon oak yang di foto yang pertama, itu usianya 3.000 tahun. Beberapa pohon pinus usianya bisa ribuan tahun. 150 tahun tidak ada apa-apanya. Lah kenapa pohon-pohon yang sangat tua itu bisa bertahan, bisa begitu kuatnya? Karena mereka menjalankan apa yang ditulis di Kisah Rasul 2 ayat 42, ini gereja mula-mula. Akarnya itu intertwined. Intertwined root itu begini saudara. Pohon yang satu, akarnya itu mulai saling melipat. Dalam bahasa Indonesia indah sekali, menjalin. Menjalin itu intertwine, menjalin persatuan dan kesatuan itu menjalin itu intertwine. Setelah mereka saling melipat, akarnya tumbuh, mereka kenalan dengan akar pohon yang lain, melipat dengan akar pohon yang lain. Begitu seterusnya, akhirnya melipat dengan akar pohon yang berikutnya lagi, itu menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Nah di ayat ini dengan jelas, jemaat gereja mula-mula mereka bertekun saudara. Proskartereo ini artinya bertahan, menyibukkan diri. Bertahan, ada masalah apapun kita tidak terpengaruh, kita bertahan. Kita punya komunitas, menyibukkan diri, ketemu dengan orang-orang itu, bergaul akrab. Ini menjalin saudara. Dalam pengajaran, hati-hati. Konteksnya jelas, menyibukkan diri bergaul dalam pengajaran. Jangan dalam yang lain. Jadi baca ayatnya harus lengkap dalam pengajaran. Firman Tuhan bilang apa tuh? Gini. Oh iya, gini. Terus saling diskusi, saling sharing dalam pengajaran. Ada banyak pengkhotbah yang tidak mengajarkan pengajaran. Mereka mengajarkan opini mereka. Banyak hamba Tuhan yang mengajarkan pendapat mereka. Menurut saya bahaya saudara. Kalau menurut pendetanya itu bahaya. Yang benar menurut firman Tuhan. Ini ayatnya, ini analisanya, ini eksegesisnya, ini interpretasinya, ini hermeneutiknya, ini tafsirnya. Betul, karena pengajaran. Tapi kalau sudah menurut saya, menurut pengalaman saya, ya hati-hati, perlu diteliti lebih jauh. Ini menyibukkan diri dengan pengajaran. Kalau sudah dapat yang benar, yang asli, kumpul sama-sama, doa sama-sama, makan sama-sama, bagi. Kalau tuan rumah lagi tidak punya uang untuk memberkati dengan makanan minuman, potluck aja. Semua jemaatnya datang bawa makanan, ada yang bawa pisang goreng, ada yang bawa tahu goreng, ada yang bawa sayur, bawa ayam, datang dibagi-bagi. Itu potluck. Keren juga, tidak merepotkan tuan rumah harus keluar uang. Yang penting kumpul-kumpul, yang penting sharing. Itu akarnya jadi kuat sekali. Lah kalau sudah seperti ini saudara, mau angin badai, semua ayo pegangan, kuat saudara. Gak mudah tercabut, anak kuat. Pada akhirnya saudara, setelah kita paham dua tadi, pertanyaannya adalah
Bagaimana kita tahu akar kita sudah kuat atau belum? Pak, saya sudah tidak ada akar kepahitan, saya dicabut. Oke. Saya sudah jadi root modern, Pak. Tolong orang-orang yang kepahitan. Oke. Saya sudah memperbesar jiwa saya, Pak. Sudah dipenuhi Roh Kudus, Pak. Saya kuat, Pak. Oke. Saya sudah punya komunitas, Pak. Saya sudah bertumbuh dalam, Pak. Saya tidak manja, Pak. Oke, semuanya oke. Terus bagaimana kita tahu akar kita sudah kuat atau belum? Di foto, Pak. Di ronsen, Pak. Di ronsen. MRI, Pak. Di foto. Oh, oke. Kelihatannya sih jantungnya kuat, saudara. Dilihat di foto, bagus. Paru-parunya kelihatannya oke. Tapi bagaimana kita tahu benar-benar jantung kita paru-paru kuat? Coba Pak, naik treadmill Pak. Lari Pak. Terus Pak. Terus Pak. Terus. Wes, pedot jantung. Loh ternyata enggak kuat Pak. Baru 10 detik Pak. Coba push up Pak. Push up. Wes jangan wes. Wes tahu Pak ya enggak bisa. Enggak bisa Pak. Oh. Bagaimana tahu akar kita kuat? Ngalami langsung. Masalah langsung. Iman, harapan, dan kasih yang tidak tergoyahkan adalah iman, harapan, dan kasih yang sudah pernah tergoncang. Kalau saudara ngalami goncangan di gereja, di rumah tangga, di persekutuan, dimanapun, itulah ujian sebenarnya dari akarmu. Kalau tidak pernah tergoncang, jangan bilang dulu akar saya sudah kuat Pak. Belum tentu, belum pernah tergoncang. Pohon yang saudara lihat itu namanya pohon ginkgo biloba. Usianya 3000 tahun, dia survive bertahan hidup dari bom di peristiwa Jepang Hiroshima Nagasaki. Di saat yang lainnya tumbang, hancur mati, keracunan, dia tetap bertahan hidup. Sudah pernah tergoncang. Ketika saudara baca firman Tuhan, loh kok ayatnya bilang gini? Loh padahal menurutku begini. Lah menurutmu. Tergoncang saudara. Banyak orang kalau menggeluti firman Tuhan dia akan tergoncang. Loh aku pikir begini, asumsiku begini, selama ini paradigmaku begini. Iya, tapi ayatnya bilang begini, tergoncang. Orang yang tekun baca firman Tuhan akan mengalami goncangan setiap hari. Karena dia terus cari, tergoncang terus. Loh kok gini ayatnya, kok gini ayatnya, kok gini. Loh hamba Tuhan tuh bilang gini, yang ini bilang begini, yang mana? Cari tahu dulu hamba Tuhan yang itu mengkhotbahkan pendapatnya, opininya atau firman Tuhan. Pengajaran atau sekedar pendapatnya dia. Cari tahu lagi, cari tahu. Goncangan demi goncangan. Ditambah peristiwa dalam hidup. Membuatmu kuat. Mengerti benar-benar apa kata firman Tuhan. Itu akhirnya muncul. Akan membuatmu kuat. Kalau engkau sudah pernah tergoncang. Baru kita bisa bilang, saya kuat Pak. Saya sudah mengalami berkali-kali goncangan yang luar biasa. Dan saya hari ini bersyukur. Saya kuat. Saya kuat. Bukan karena kemampuan saya Pak. Tetapi saya kuat. Karena Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan saya. Saya kuat. Karena Roh Kudus yang memampukan saya. Hari ini saudara, kita sudah belajar. Ada 2 ancaman yang serius terhadap pertumbuhan rohani. Ancaman yang pertama adalah akar pahit. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami peristiwa yang menyakitkan. Kenapa Tuhan terjadi dalam hidupku seperti Naomi? Mungkin bisnis yang turun, sakit penyakit yang tidak terduga, rumah tangga yang goncang, dikhianati, dikecewakan. Saudara, serahkan kepada Roh Kudus. Bergaul akrab dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang memperbesar jiwa kita dan mengisi penuh dengan kuasanya.
Dan kalau saudara ada yang di tempat ini kenal orang-orang yang sedang kepahitan, tolong saudara bersedia menjadi Ruth modern. Tolong ambillah peran menjadi Ruth. Tolong mereka untuk melewati masa-masa kepahitan. Saudara yang harus menjadi Ruth di masa kini, tolonglah mereka. Dan kalau ada yang kepahitan tapi kemudian malah jatuh dalam dosa, bertobatlah. Bertobatlah. Dan yang kedua, bahaya yang kedua, akar yang tercabut. Mungkin yang pertama, kita terlalu manja. Tidak pernah berani menghadapi kesulitan. Selalu serahkan ke orang lain. Kita harus menang. Yang kedua, kita harus punya komunitas. Intertwine akar kita. Tuhan Yesus memberkati.